Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membuat video maket layout kantor dari cara pembuatan hingga cara menjelaskan tata letaknya. Sebelum itu, perkenalkan saya Vanessa Yagreni dengan 4 digit NIM terakhir 4048. Dengan saya Dola Cahya Fitri dengan 4 NIM digit terakhir 4023. Saya Anida Husima Prastiwi dengan 4 digit NIM terakhir 4029. Saya Ulfia Azahra dengan 4 NIM digit terakhir 4042. Dan saya Rania Zahra Jaya Kamila dengan 4 digit NIM terakhir 4055. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat videonya.
ditetapkan sebagai aksesibilitas utama sebelum memasuki gedung kantor. Alasannya yaitu kami memastikan alur kendaraan terorganisir di luar bangunan utama agar tidak mengganggu aktivitas di dalam kantor. Filosofinya yaitu melambangkan kesiapan dan keteraturan, sehingga area ini adalah titik awal transisi dari dunia luar menuju lingkungan kerja yang profesional. Bagian yang kedua yaitu resepsionis. Berada tepat di tengah setelah pintu masuk, menghadap langsung ke arah kedatangan tamu. Oleh karena itu, diletakkan sebagai pusat terkendali dan filter pertama untuk mengarahkan tamu secara efisien ke ruangan yang dituju. Untuk filosofinya yaitu sebagai wajah perusahaan, area ini mencerminkan keterbukaan dan keramah tamahan dalam menerima setiap hubungan baru. Selanjutnya, di sebelah tempat resepsionis terdapat ruang tamu atau ruang tunggu, di mana ruangan tunggu ini memiliki area yang terbuka dengan fasilitas tempat duduk dan meja. Tata letak ditempatkan di area depan untuk menyambut mitra tanpa harus mengganggu privasi area kerja internal pada bagian belakang. Filosofinya melambangkan kenyamanan dan penghargaan terhadap waktu yang diberikan oleh mitra kerja atau tamu. Selanjutnya, kita masuk melalui pintu sebelah resepsionis, kemudian mendapati adanya toilet dan musola, lebih tepatnya berada di belakang ruang tamu. Tata letaknya dirancang pada bagian sudut kanan belakang untuk menjaga kebersihan dan ketenangan area ibadah dari kebisingan aktivitas operasional kantor. Filosofinya menyeimbangkan antara kebutuhan fisik dan ibadah untuk mendukung kesejahteraan setiap individu di dalam kantor. Berpindah ke sisi samping, di situ ada ruang pemasaran dan ruang produksi. Nah, untuk ruang pemasaran sendiri itu suatu area kerja dinamis yang diletakkan di sisi samping dekat dengan akses keluar masuk. Alasannya untuk memudahkan tim pemasaran yang memiliki mobilitas tinggi keluar kantor serta mempermudah koordinasi produk dengan ruang produksi. Filosofinya sendiri itu sebagai simbol kreativitas dan energi yang menjadi penggerak utama dalam menghubungkan hasil karya perusahaan dengan dunia luar. Selanjutnya, pada ruang produksi sendiri, kita mengambil di area yang luas di bagian tengah belakang gedung guna sebagai jantung aktivitas, dan posisi tengah itu memudahkan aliran komunikasi dan material ke departemen lain seperti pemasaran dan keuangan. Filosofinya sendiri itu suatu pusat perusahaan yang melambangkan kerja keras, dedikasi, dan proses penciptaan nilai tambah. Baik, di dalam ruangan pemasaran dan produksi sendiri juga terdapat meja dan kursi seorang manajer dan juga ada kursi meja stafnya. Selanjutnya kita geser ke samping kiri, ada ruang keuangan. Jadi di sini juga ada meja dan kursi untuk manajer keuangan dan juga ada kursi dan meja untuk stafnya. Nah, di ruang keuangan sendiri ini ditaruh di belakang itu karena untuk ruang tertutup yang berada di antara ruang produksi dan ruang pimpinan. Nah, kenapa di sini? Ini tuh untuk membutuhkan tingkat konsentrasi dan keamanan tinggi. Jadi posisinya itu menjauhkan staf dari gangguan lalu lalang tamu di area depan. Filosofinya sendiri itu melambangkan ketelitian, kepercayaan, dan fondasi stabilitas yang menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Lanjut kita geser ke samping kiri. Nah, di sini ada ruang direktur. Jadi ruang direktur ini berada di posisi pojok belakang yang paling tenang dan privat.
Tak lupa juga kita di dalamnya menambahkan sofa untuk tamu. Nah, posisi strategis ini itu memberikan ketenangan bagi pimpinan untuk berpikir sekaligus memungkinkan pengawasan menyeluruh terhadap organisasi atau instansi ini. Filosofinya, simbol visi dan tanggung jawab sebagai pusat pengambilan keputusan yang menentukan arah masa depan organisasi atau instansi. Selanjutnya yaitu terdapat ruang meeting, ruang dengan meja besar yang terletak di sisi kiri depan gedung, memudahkan akses bagi klien luar untuk rapat tanpa harus masuk ke area sensitif seperti ruang keuangan atau produksi. Filosofinya yaitu ruang kolaborasi dan sinergi, tempat di mana berbagai pemikiran disatukan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya di sebelah kanan terdapat ruang HRD, terletak di antara ruang meeting dan resepsionis. Posisi ini sangat efektif untuk keperluan rekrutmen atau konsultasi karyawan karena mudah dijangkau dari area publik maupun area kerja. Filosofinya, sebagai penjaga budaya organisasi, ruang ini melambangkan pertumbuhan dan pengembangan kualitas manusia di dalam perusahaan. Ruang HRD ini memastikan bahwa setiap orang di dalam kantor tersebut merasa dihargai, berkembang, dan bekerja dalam lingkungan yang sehat.